Kondisi Kylian Mbappe bikin khawatir, bintang Real Madrid susut 5 kg. Kondisi Kylian Mbappe memang sudah membaik sejak terserang penyakit gastroenteritis atau radang lambung yang cukup parah beberapa waktu lalu. Mbappe sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit tempatnya dirawat selama berada di Amerika Serikat. Namun sakit yang diderita Mbappe itu bukannya tanpa efek samping. Menurut Marca, Mbappe kehilangan banyak bobot badannya saat fokus menyembuhkan diri. Ia susut hampir 5 kg setelah pulih dari gastroenteritis. Otot lengan dan kaki Mbappe yang biasanya terlihat kekar, kini mulai agak mengecil. Kondisi pemain berusia 26 tahun ini yang kurang ideal membuatnya berpotensi absen di Piala Dunia antar klub 2025. Apalagi, penyerang andalannya itu sudah absen di 2 pertandingan awal melawan Al Hilal dan Pachuca. Setelah keluar dari rumah sakit, Mbappe memang sudah berlatih dengan Real Madrid. Potensi absennya Mbappe membuat Real Madrid harus memutar otak mengisi pos yang ditinggal sang pemain. Kemungkinan pelatih Xabi Alonso akan menempatkan pemain muda, Gonzalo Garcia di sektor depan. Real Madrid sendiri tak boleh tergelincir saat menjalani matchday terakhir di fase grup Piala Dunia antar klub 2025. Masih ada kemungkinan mereka terdepak dari ajang ini lantaran mereka baru mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Real Madrid bakal rombak besar-besaran pasca Piala Dunia antar klub. Real Madrid tengah bersiap melakukan reformasi besar-besaran dalam skuad mereka, setelah berakhirnya Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Di bawah komando pelatih baru Xabi Alonso, sejumlah pemain berstatus bintang seperti Rodrigo, David Alaba, dan Eduardo Camavinga dikabarkan berpotensi dilepas demi merampingkan skuad dan memangkas beban gaji. Los Blancos sudah memulai bursa transfer musim panas ini dengan agresif. Kedatangan pemain muda seperti Dean Huijsen, Franco Mastantuono, dan bintang Liverpool Trent Alexander-Arnold menunjukkan ambisi besar dalam menyegarkan skuad. Namun, pembenahan tak hanya soal mendatangkan pemain baru. Real Madrid juga harus menyeimbangkan struktur finansial dan daya saing skuad, terutama dalam menghadapi era baru di bawah Alonso. Rodrigo pernah menjadi sosok penting dalam era Carlo Ancelotti, namun perannya mulai terpinggirkan sejak musim lalu. Dengan masuknya Kylian Mbappe dan kembalinya performa Vinicius Junior di sisi kiri, posisi favorit Rodrigo menjadi semakin sempit. David Alaba gaji tinggi, performa menurun, stok bek tengah yang solid, Militao, Rudiger, Huijsen, Alaba hanya menjadi opsi cadangan kelima. Faktor lain adalah gaji tinggi Alaba yang mencapai 19 juta euro per musim, serta kontraknya yang akan habis pada 2026. Real Madrid disebut tak tertarik memperpanjangnya dan siap melepasnya untuk memangkas beban gaji. Eduardo Camavinga, potensi tak terwujud. Camavinga sering mengalami cedera dan dinilai kurang disiplin secara taktis, membuatnya sulit bersaing dengan Bellingham, Valverde, dan Tchouaméni di lini tengah. Sejumlah klub Premier League termasuk Arsenal dikaitkan dengannya sebagai alternatif untuk Thomas Partey, meskipun belakangan mereka juga tertarik kepada Christian Norgard dari Brentford. Meski melepas nama-nama besar seperti Rodrigo, Alaba, dan Camavinga bukan hal mudah secara emosional, secara strategi. Hal ini bisa menjadi langkah penting bagi Xabi Alonso dalam membentuk era baru Real Madrid, tim yang lebih muda, kompetitif, dan sesuai dengan tuntutan sepak bola modern. Dengan reformasi menyeluruh, musim panas 2025 bisa menjadi titik awal transformasi Real Madrid menuju generasi berikutnya. Nick Woltemade jadi target transfer Real Madrid. Real Madrid berminat merekrut striker jangkung Stuttgart Nick Woltemade di tengah persaingan ketat dengan Chelsea yang juga menginginkannya. Nick Woltemade telah menjelma menjadi talenta paling menonjol di Euro U21 2025. Namanya meroket setelah tampil gemilang bersama timnas Jerman, di mana ia berhasil mencetak 6 gol sepanjang turnamen. Penampilan puncaknya adalah saat ia mencatatkan hat-trick dalam kemenangan telak 3-0 atas Slovenia, yang menegaskan statusnya sebagai salah satu penyerang muda paling berbahaya di Eropa saat ini. Ketajamannya tidak hanya terlihat di level internasional. Bersama klubnya, Stuttgart, Woltemade juga menunjukkan performa yang konsisten di Bundesliga. Sepanjang musim, striker muda ini berhasil menyarangkan 12 gol dari 28 penampilan di liga. Kontribusinya tersebut berperan penting dalam membantu Stuttgart mengamankan posisi ke-9 di klasemen akhir, sebuah pencapaian yang solid bagi tim. Pemain berusia 23 tahun ini sebenarnya baru 1 musim membela Stuttgart,
kepindahannya ke Stuttgart menjadi titik balik yang luar biasa dalam karirnya. Sebelum itu, ia menghabiskan 4 tahun di akademi dan tim senior Werder Bremen, tempat di mana ia pertama kali meniti karir profesionalnya. Namun, masanya di Bremen tidak berjalan mulus, tegar. Cemerlang bela Real Madrid, Gonzalo Garcia berpeluang dipertahankan Xabi Alonso. Selalu jadi starter Real Madrid di Piala Dunia antar klub, pemain muda Gonzalo Garcia diisyaratkan akan mendapat tempat di tim utama Xabi Alonso musim depan. Madrid amankan kemenangan pertama mereka di era Xabi Alonso pada hari Minggu waktu setempat, dengan kalahkan Pachuca 3-1 di laga kedua grup H Piala Dunia antar klub 2025. Pertandingan berikutnya bagi Los Blancos adalah laga melawan RB Salzburg pada Jumat pagi WIB, tanggal 27 Juni tahun 2025, dan klub sepak bola asal ibu kota Spanyol itu bertekad amankan tempat di babak 16 besar kompetisi tersebut. Gonzalo Garcia saat ini tampak tengah bersiap-siap untuk kembali bermain sebagai starter untuk ketiganya secara berturut-turut saat mereka hadapi Salzburg. Penyerang La Fabrica itu mendapat kesempatan bermain sebagai penyerang tengah saat Madrid bertemu Al Hilal pekan lalu, setelah Kylian Mbappe absen karena masalah gastroenteritis. Gonzalo berhasil memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, di mana ia mencetak satu-satunya gol Madrid dalam laga tersebut. Hasilnya, ia kembali menjadi starter di laga kedua melawan Pachuca, di mana Alonso memilihnya untuk bermain di depan Rodrigo Gus di lini serang. Gonzalo pun berhasil memanfaatkan kesempatan itu, dan ia berhasil untuk tidak mengecewakan sang manajernya lagi, karena ia menyumbangkan satu assist yang berbuah gol kedua El Real yang dicetak Arda Güler. The next Neymar bakal dijual Real Madrid, Arsenal dan Manchester City sama-sama berminat. The next Neymar julukan Rodrigo bakal dilepas oleh Real Madrid pada musim panas tahun 2025 sebesar 90 juta euro. Penyerang Brasil itu secara bertahap kehilangan tempatnya di Real Madrid, Arsenal dan Manchester City pun sama-sama berminat. Masa depan Rodrigo di Real Madrid semakin tidak menentu. 2 pertandingan pertama Xabi Alonso di bawah pelatih baru meningkatkan keraguan tersebut, terutama saat penyerang Brasil itu tidak bermain selama 1 menit pun melawan Pachuca. Arsenal, Manchester City, Chelsea, dan Tottenham sangat memperhatikan keadaan dan Arsenal tampaknya menjadi tujuan yang paling potensial. The Athletic menyatakan bahwa tim Mikel Arteta benar-benar tertarik dan siap bertindak jika Real Madrid memberi lampu hijau. Sekarang, ada tanda-tanda bahwa sikap dan penampilan bintang Samba itu tidak stabil. Pemain kelahiran 2001 itu menjadi pemain paling lemah di lini serang dalam skema Xabi Alonso. Meskipun Arsenal menarik perhatian Real Madrid, pemain sayap asal Brasil itu lebih suka menunggu, terutama dari Manchester City, di mana Pep Guardiola selalu memberikan nilai yang tinggi kepadanya. Real Madrid dapat meminta sekitar 90 juta euro jika Rodrigo dijual, uang yang dapat membantu mereka mendapatkan gelandang tengah, yang merupakan prioritas utama Alonso sejak awal musim panas. Real Madrid bidik 3 bek tengah baru, Xabi Alonso sudah punya daftarnya. Meski Dinhusen baru saja digaet dan 2 bek utama, Antonio Rudiger dan Eder Militao, akan segera pulih, Real Madrid tak ingin berhenti memperkuat lini belakang. Menurut laporan Vicajes, Alonso telah menyusun daftar berisi 3 bek tengah. Nama-nama ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan taktis dan visi permainan yang ingin ia bangun. 3 bek yang dimaksud adalah Ibrahima Konate, Piero Hincapié, dan Christian Romero. Ketiganya punya keunggulan masing-masing, tapi satu benang merah menyatukan mereka, punya kekuatan fisik, fleksibel secara posisi, dan punya pemahaman taktik yang kuat. Piero Hincapié jadi nama yang paling familiar bagi Alonso. Bek asal Ekuador ini menjadi anak asuhnya di Bayer Leverkusen dan berkembang pesat di bawah bimbingannya. Tak heran jika Alonso menjadikan Hincapié sebagai target utama di daftar pilihannya. Ibrahima Konate tengah menghadapi situasi yang belum tuntas di Liverpool. Kabarnya, ia menolak tawaran kontrak baru dari klub karena tidak puas dengan nilai gaji yang diajukan. Konate menginginkan gaji tetap yang lebih tinggi, sebanding dengan perannya yang semakin besar di tim utama. Dengan harga pasar sekitar 55 juta euro, Konate bukan pembelian murah. Namun, untuk pemain dengan usia 26 tahun dan pengalaman di Liga Inggris dan Liga Champions, investasi ini bisa jadi langkah cerdas Madrid ke depan. Christian Romero adalah nama lain yang masuk dalam daftar Alonso.
Bek timnas Argentina ini secara terbuka menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Tottenham pada musim panas ini. Keputusan tersebut disambut positif oleh Real Madrid yang tengah mencari opsi alternatif berkualitasi. Romero dikenal sebagai bek yang keras, tidak kompromi dalam duel, dan punya kepemimpinan yang menonjol. Gaya mainnya bisa menambah karakter di lini belakang Madrid yang selama ini cenderung elegan. Dengan kombinasi Militao atau Rudiger, Romero bisa menjadi penyeimbang yang ideal. Tottenham sendiri tengah dalam proses membentuk skuad baru di bawah pelatih anyar Thomas Frank. Ini membuat kepergian Romero tampak makin realistis. Nilai pasarnya saat ini adalah sekitar 50 juta euro.